Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Tafia, NIM 18053147, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi supervisi dan teknik supervisi. Nah, pertama yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Ciri-cirinya yaitu kegiatan dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percetakan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu setiap kegiatan dilaksanakan secara sistematis terencana. Selanjutnya yaitu prinsip demokratif. Nah, demokratif ini yaitu mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerjasama. Nah, yaitu dapat mengembangkan usaha bersama atau menurut ilmiah supervisi yaitu sharing of idea. Nah, yaitu memberikan support yang mendorong, yaitu sehingga mereka dapat merasakan tumbuh bersama. Nah, selanjutnya yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, supervisi ini harus mampu menciptakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Tafia, NIM 18053147. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang administrasi supervisi dan teknik supervisi. Nah, yang pertama yaitu materi tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, lebih jelas yaitu yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan, yaitu sebuah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Nah, prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri yaitu kegiatan dilaksanakan berdasarkan objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angkat dan sebuah observasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu setiap kegiatan dilaksanakan secara sistematis terencana. Yang kedua yaitu prinsip demokratif. Nah, demokratif ini yaitu mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat seorang guru, bukan berdasarkan atasan ataupun bawahan. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama atau memberi support, mendorong, menstimulasi guru dan sehingga mereka dapat merasakan tumbuh bersama. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, supervisi ini harus mampu dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan.
Selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerja dalam rangka pembentukan pribadi anak-anak secara maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu penelitian. Nah, fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu penilaian. Nah, fungsi penilaian ini yaitu untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta prosedur lainnya yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini yaitu sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, selanjutnya yaitu pembinaan. Nah, fungsi pembinaan ini merupakan salah satu usaha untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini berfungsi untuk membantu, memberi, mengajak. Nah, dilihat dari fungsinya tampak dengan jelas peran supervisi itu sebagai seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, dan pemimpin sebuah kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup, yaitu sebagai akademik dan manajerial. Nah, supervisi akademik ini lebih melakukan atau menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran. Nah, sedangkan supervisi administrasi yaitu di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksanakannya pembelajaran yang baik. Nah, sedangkan supervisi lembaga yaitu di mana untuk supervisi ini dapat meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Nah, kita masuk ke prinsip supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu supervisi harus konstruktif dan kreatif. Nah, supervisi harus berdasarkan sumber kolektif dari kelompok daripada usaha-usaha supervisor sendiri. Nah, selanjutnya supervisi harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada pimpinan. Nah, supervisi juga harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Nah, yang selanjutnya yaitu supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada anggota-anggotanya dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya supervisi harus progresif. Supervisi harus juga berdasarkan pada keadaan yang real dan sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, kepala sekolah yaitu mempunyai beberapa peran penting, yaitu dapat melaksanakan penelitian yang sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar. Nah, dapat mengadakan observasi kelas untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan guru untuk meningkatkan profesi guru. Nah, selanjutnya yaitu dapat menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara profesional dalam pemecahan masalah proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya dapat mengendalikan dukungan dan suasana konduktif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan
mutu proses belajar mengajar. Selanjutnya melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan terarah. Nah, kita masuk ke proses dan teknik supervisi. Nah, proses supervisi pendidikan. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan supervisi ini diatur oleh supervisor agar pelaksanaannya itu dapat terarah, tidak acak-acakan. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan supervisi pendidikan ini mengikuti beberapa kegiatan seperti mengumpulkan dana, penilaian, deteksi kelemahan atau memperbaiki kelemahan, bimbingan dan pengembangan, dan terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui tujuan apa yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu tindak lanjut. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut ini, supervisi akademik sasaran utamanya itu adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk ke teknik supervisi pendidikan. Nah, tekniknya yang pertama yaitu teknik individual. Nah, teknik individual ini ialah supervisi yang dilakukan secara perorangan. Nah, teknik ini digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi, apabila khusus, apalagi secara khusus. Nah, yang kedua yaitu teknik kelompok. Nah, teknik kelompok ini yaitu teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompoknya. Yang ketiga yaitu teknik langsung. Teknik supervisi ini langsung yaitu teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Nah, yang terakhir yaitu teknik tidak langsung, yaitu teknik adalah pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung, yaitu menunjukkan permasalahannya, melainkan seorang guru yang bercerita mengemukakan permasalahannya yang mereka alami atau cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.